Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan. Marilah bersama kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam suasana yang menggembirakan gitu aja ya, sebut aja menggembirakan dalam tanda petik. Kalau sesuatu sudah kita sebut seperti itu ya berarti harapannya seperti itu. Kita sebut kita dalam suasana yang menggembirakan, suasana yang membahagiakan, sehingga kita akan selalu dalam suasana bahagia. Oke, kawan. Setelah semua kita bahas tentang pariwisata di konten 1, 2, 3, 4 ya, maksudnya di part 1, 2, 3, 4 yang tempo sudah kita bahas mengenai pariwisata dalam konteks kebutuhan ya, kebutuhan manusia pada umumnya ya. Kiranya sudah jelas ya, pariwisata itu di kuadran berapa, di urutan kebutuhan nomor berapa. Nah, dalam part 5 ini saya akan mengambil kesimpulan, di mana kesimpulan saya itu adalah kesimpulan saya pribadi, analisa saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan dibetulkan dalam komen di bawah ya. Analisis ini adalah analisis sesuai dengan apa yang selama ini kita alami, apa yang selama ini kita hadapi. Oke, sebelumnya saya berharap teman-teman tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam kondisi waras, kondisi bahagia, kondisi hidup, dan kondisi teman-teman selalu mudah mencari rezeki dan selalu dipermudah rezeki dan kesehatan ke depan. Oke, satu ya dari bahasan kita yang akan saya lontarkan pada kesempatan kali ini adalah sama dengan yang dilantarkan oleh orang-orang di kesehatan. Apa itu? Herd immunity. Kenapa? Nah, kita flashback di konten kita yang di part 1, 2, 3, 4 yang sudah kita jelaskan, di mana pariwisata sebagai kebutuhan itu berada di kebutuhan primer, sekunder ya, di kebutuhan tersier. Nah, di kebutuhan primer sudah jelas tidak bisa terbantahkan, pangan, sandang, dan perumahan ini yang harus mutlak pemerintah harus menyelamatkan, atau mungkin teman-teman merasa tenang berada di bisnis ini, bisnis pangan, bisnis sandang, bisnis perumahan, sandang, kebutuhan pokok ya. Kemudian di beberapa masyarakat lini atas dan lini bawah ya. Kenapa saya tidak sebut menengah ya? Ada 3 lapisan masyarakat, atas, tengah, bawah, sesuai strata ekonomi ya. Bukan strata kebahagiaan, tapi strata ekonomi. Masyarakat atas ini sudah melakukan pergerakan pariwisata, meskipun hanya dalam skala kecil, makan ataupun ke mall ya, ataupun ke objek wisata yang terdekat, itu masyarakat. Demikian juga masyarakat yang di bawah ya. Saya tidak mau menyebut siapa karena takutnya dipandang merendah, tapi mereka yang di bawah ini justru malah lebih eksis. Karena apa? Yang di bawah ini hampir tidak memerlukan suntikan atau tidak memerlukan semangat dari pihak manapun. Mereka tetap berjuang untuk live, untuk survive. Itu ya sudah seperti itu. Mereka cenderung akan lebih mensyukuri keadaan, menghadapi keadaan, dikembalikan kepada yang di sana. Nah, kita berkaca dari sini, atas, dan dari bawah. Ada yang di tengah-tengah di sini ya. Di tengah-tengah itu yang sekarang ini dalam dilematisasi masalah ujung bisnis mereka, terutama dalam bidang pariwisata ya.
yang dulu kita pernah bahas sebagai will, tapi lupakan bahasan lalu. Kita akan coba ambil kesimpulan. Kenapa saya mengambil kesimpulan? Ya, kita bahasan lalu kita tengok, tapi tidak usah dikembangkan ke depan. Hanya untuk menjadi sebuah pemikiran kenapa saya melontarkan konklusi seperti ini. Nah, ya kawan, masyarakat di lini tengah ini ya, terutama dalam bidang pariwisata, mereka ingin berkembang, mereka ingin berjuang, mereka ingin sekali mendapatkan kenaikan derajat, kenaikan strata sosial dengan cara mungkin berutang dari bank, dengan jalan apapun untuk mendapatkan sebuah kesempatan usaha di sini. Termasuk saya, ada tengah, ada atas, ada tengah, ada bawah. Di sini kawan yang danger. Biasanya untuk atas itu aman mereka di perbankan, karena pinjaman yang besar otomatis perbankan akan lebih mikir, perbankan tidak mau kehilangan. Tapi di strata menengah ini dalam tanda petik menunggu aja ya. Jadi di sini itu orang-orang akan cenderung lebih mencari survive ya, karena di situ itu orang-orang biasanya cenderung mensewu ugal-ugalan dalam pinjaman ke bank, meskipun tidak sebesar yang di sini ya. Nah, kadang orang tidak mampu dibikin mampu bagaimana cara mendapatkan pinjaman. Kadang orang yang ingin mempunyai unit usaha seperti mungkin kendaraan apalah, kita ambil aja contoh bis pariwisata ataupun elep ataupun apapun ya, karena semakin kuat dorongan untuk berusaha, mereka masuk ke zona sini, dari zona sini ke zona sini ya, seperti itu berhubungan dengan pihak bank. Sudah kita bahas tempo dulu tentang bank ya. Nah, oke kawan, di situ saya hanya ingin membahas flashback yang lalu kita cut, kita sampai ke tengah untuk menyusul ke depan. Nah, seperti apa? Nah, hanya satu jalan, menurut saya hanya satu jalan ya. Karena satu, pemerintah terlalu sibuk dengan COVID, terlalu sibuk dengan zona-zona COVID ya, dan menyelamatkan zona-zona yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Termasuk bagi pemerintah itu adalah leasing atau perbankan, itu berada di kebutuhan pokok. Jadi kehilangan satu orang, saya mati, itu mungkin tidak masalah daripada kehilangan sebuah perbankan. Itu bagi kacamata government seperti itu. Jadi ini untuk penyelamatan aset ekonomi. Oke kawan, jadi itu tidak usah kita bahas lebih lanjut masalah pemerintah, itu urusan pemerintah. Itu adalah gambarnya seperti itu. Nah, satu hal yang bisa menyelamatkan masyarakat di sini termasuk saya adalah kita tetap ikhlas, kita tetap berbuat baik, kita tetap berdoa, kita tetap saling memberikan pertolongan ya, dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap eksis ya. Bagaimanapun caranya, hanya Allah yang bisa menolong ya. Nah, jadi kawan-kawan sudah cukup jelas ya. Jadi di situ herd imun bicara. Jadi bukan hanya manusia dengan penyakit dalam yang rentan ya meninggal namanya di dunia, tapi dunia pariwisata yang berkaitan dengan perbankan ya, yang berkaitan dengan perleasingan, itu betul-betul membutuhkan herd immunity, terutama di sini. Kalau di sini biasanya mereka akan lebih aman-aman, di sini mereka akan lebih aman lagi. Yang di bawah ini masyarakat amazing, luar biasa menurut saya, luar biasa. Jadi mereka tetap berjuang, mereka tetap tidak pernah menganggap COVID itu ada, dan mereka hampir tidak pernah menganggap bahwa itu merupakan suatu ganjalan. Saya berharap masyarakat yang di sini dapat diringankan semua hambatan-hambatan serta gangguan-gangguan dalam berusaha. Masyarakat yang di sini semangat, masyarakat yang di situ selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Khususnya untuk semua saya berdoa juga yang sama, tapi dalam hal ini saya membahas masyarakat yang di sini, jadi lebih spesifik doanya yang berada di sini karena saya berada di sini
kawan saya berada di sini ya. Oke kawan, jadi herd imun itu dari mana kawan? Entah, kita nggak tahu. Kita berdoa saja pada Allah semoga kita selamat, semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Luar biasa, sangat luar biasa. Oke kawan, terima kasih. Semoga kawan-kawan yang menonton selalu mendapatkan rezeki yang baik, selalu mendapatkan rezeki yang melimpah, selalu mudah mencari rezeki. Dan satu pesan saya, selalu menjadi orang yang baik. Oke kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.